maju. Menyambung tadi ya, hasil dari audiensi gimana menurut Bang Iwan? Kami dari Front Blora Selatan bersama Sentani menunggu diadakan untuk diskusi yang lain agar bisa menemukan tentang angka masalah tentang CSA tersebut, agar semuanya transparan dan bisa diaplikasikan ke semua warga Blora. Sementara tadi belum muncul ya untuk angka-angka ya? Belum muncul sama Jadi sekali. masih jauh dari apa? Mungkin Nabi Iya, silakan. karena dari SK yang menurut Sekda tadi, angka-angka itu tidak pernah muncul. Dan itu bentuknya sukarela. Dan tadi dijelaskan sama Sekda, sebagai ketua tim DSP, bahwa dia tidak punya hak untuk menagih CSR itu ke perusahaan. Terus ngapain dibuat SK? Dan perlu kita tegaskan juga, nanti kita akan minta deadline waktu pada mungkin pemangku-pemangku kebijakan di sini. Tadi sudah saya sampaikan, apabila terjadi deadlock, jangan salahkan kami, ya rakyat akan bergerak mencari keadilan sendiri. Seperti itu. Gitu ya, Bang. Ya. Oke. Bang Seno, Seno. mungkin menambahkan. Kami kecewa, nggak ada angka. Yang kedua, kami menuntut ada follow up pertemuan dengan progres. Yang pertama ada laporan tertulis dari semua perusahaan. Karena potensinya sebenarnya ini uang besar, bukan uang kecil. Cuman memang bodoran, kayak pura-pura nggak tahu gitu. Yang kedua, harus ada perubahan Perbub dan Perda. Dan itu sifatnya cepat, nggak perlu lama-lama. Berbodoh, saya targetkan, saya tadi komunikasi Pak Warsid, Pak Sekda, Perbub nunggu Perda masih no. Perda segera 1 bulan, nggak perlu kunker, nggak perlu apa-apa. Jangan keadaan normal, pasalnya tambahkan, kewajibannya tambahkan. Seperti Kalimantan Timur ada, termasuk pengelolaannya, jadi laporan dan pengelolaannya, nggak cuma sekedar menghimbau. Yang ketiga tadi serius ini, jadi Pemda dan DPR serius menyuarakan hak rakyat karena ini uang rakyat dan ini uang besar bukan uang kecil. Dan ini akan terus dipantau ya untuk perkembangannya. Ya, kami udah minta mereka jadwal ulang untuk pertemuan lanjutan lebih detail, lebih tajam, lebih transparan. Oke, Betul tuh, Mas Seno, terima kasih. Terkait tadi audiensi, bagaimana menurut pendapat Pak Warsid? Apa enggak tidak? Dengan audiensi tadi? Wow, audiensi ini sangat bagus. Jadi kita sedikit bisa membuat takbir. Yang mana selama ini kan semuanya di ruang abu-abu. Dengan audiensi ini, alhamdulillah kita sedikit buat takbir. Maka audiensi ini kita jangan sekali 2 kali, harus kita terus. Dan ini memang masyarakat yang membuka. Karena masyarakat yang membuka ini kan masyarakat kan tidak terhalang-halangi oleh siapapun. Dengan buka contoh ya sekarang. Kosok Pertamina CSR itu mau disadari tentu ya kan bukan Pertamina itu. Itu bakul bensin eceran aja bisa menyumbang. Maka ini dan perda yang dibuat di produk kemarin itu harus kita revisi. Jadi kita sifatnya mewajibkan mereka untuk bayar CSR 1,5 atau 2% dari keuntungan. Dulu di dalam perda tahun 2006 sudah ada itu, tapi direvisi akhirnya kurang baik. Terhadap tadi Pak Warsid pada kesimpulan katanya perda sukarela ya tadi Sukarela. bagaimana menanggapinya? Yang perda kok CSR sukarela, suka itu kan senang rela, ikhlas sudah dibayar kan gitu. Buat perda ya hukumnya harus wajib membayar keuntungan demi rakyat. Nah, contohnya kok Pertamina itu kan nyedot hasil bumi kita. Terkait dengan transparansi laba itu sendiri gimana Pak pengawasan dari DPRD nanti? Loh, makanya ini kan DPRD nanti kan kita mendesak ada pemerintah daerah. Harus kita awasi benar supaya Blora ini bisa membangun. Kalau begini terus kapan Blora bisa membangun? Jalan jelek, jelek saja. Jadi selama ini mungkin bisa disimpulkan artinya terhadap pendapatan CRS yang mungkin masih belum jelas. Belum jelas. CSR itu seperti itu belum jelas dan saya akui itu banyak hanya digunakan bacaan oknum-oknum itu, saya mengatakan tidak betul-betul tidak untuk ke masyarakat. Dalam hal ini siapa ya kira-kira yang berperan, Pak Warsid?
Ya yang berperan ya kami belum berani kan, tapi ya berani. Enggak, yang harus nanti ke depan ini yang berperan siapa ini untuk Ya perbaikan? harus pemerintah kabupaten. Pemerintah kabupaten setelah perda ini kita revisi dan kita buat tim yang mana tim ini kita mencari apa ya, CSR itu. Yang mana yang belum bayar kita tagih. Terkait tadi yang jaringan gas PT Markona ini, tadi kan disampaikan setelah diserah terima ke KPGN dari 4.000 kok cuma 600 yang jalan. Padahal proyek tersebut sudah selesai. Nah itu Bagaimana sebetulnya itulah proyek-proyek itu perlu dilaporkan kepada kepolisian dan kejaksaan. Jelas itu proyek itu adalah proyek yang mangkrak seperti Ambalan. Kalau di Jakarta di sini juga itu gas Harus itu. dibongkar ya? Ya harus dibongkar itu. Itu proyek tahun 2012 2014 kan itu. 2014 ya. Oke Pak Warsid, Itu. terima kasih. Dan hanya 60 miliar sudah bongkar itu. DPR akan melaporkan ke KPK atau BPK ini? Yo harus KPK, nah itu saya harus KPK karena pemerintah pusat harus KPK. Oke, terima kasih Pak Warsid. Terima kasih.